Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah sholat sunnah yang sering diabaikan. Masya Allah, tadi kita udah dapat ilmu baru nih. Ternyata ada sholat sunnah tasbih, sholat sunnah wudhu, lalu juga sholat sunnah sebelum pergi dan sebelum masuk rumah. Masya Allah. Nah, ini juga memang ada beberapa hal yang banyak ditanyakan nih, terutama kalau milenial atau yang hendak melakukan pernikahan nih, Masya Allah. Nah, tadi Ustadz Syam belum sempat jawab nih. Ustadz Afwan, mungkin barangkali ada yang baru gabung nih, tadi belum tahu pertanyaannya. Jadi pertanyaan nih, bagi hendak yang menikah dan hendak melaksanakan proses akad nikah, disunahkan hendak menikah, Oke, betul. bekas sholat sunnah kan? Betul. Nanti Ustadz Maulana melakukan lagi insya Allah. Bahaya ini. Mengingatkan. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu nih Ustadz nih. Dan tadi juga mungkin udah disiapin catatannya bagaimana sih tata caranya. Nah, ini terus baiknya itu dilakukan sama calon pengantin laki-laki aja atau ini baiknya dilakukan oleh dua-duanya nih. Mungkin ada yang belum tahu, mohon penjelasannya nih Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Habib, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani rahimahullah, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan Syekh Asy-Syarwani berkata, disunnahkan sholat 2 rakaat sebelum akdun nikah. Sebaiknya yang melakukannya adalah calon mempelai pria dan wali dari mempelai wanita. Jadi yang wanita tidak disunnahkan, tapi yang disunnahkan adalah calon mempelai pria dan wali daripada mempelai perempuan. Dan sebaiknya sholat tersebut dilakukan sebelum akad nikah di tempat akad nikah tersebut atau di majelis akad nikahnya. Nah, subhanallah, jadi ternyata banyak orang yang terlalu sibuk dengan qabiltu nikah, ya saya terima nikahnya. Dia sibuk menghafalkan itu. Betul. Dia sibuk menghafalkan yang namanya orang tuanya, ya nama orang tuanya, dia sibuk menghafalkan ini, dia sibuk memikirkan vendornya dan segala macam. Namun ternyata banyak hal-hal yang penting yang ada di dalam majelis akad nikah yang kadang tidak diperhatikan. Contoh misalnya seperti amalan-amalan sunnahnya. Kemudian yang kedua, khutbah nikah. Khutbah nikah itu sunnah, tapi ternyata sangat penting untuk diperhatikan. Banyak orang mengabaikan begitu saja khutbah nikah. Mereka sibuk mempersiapkan untuk tamunya ini, Dekorasi. ada tamu VIP dekorasi. Namun ternyata melupakan yang namanya sunnah yang sangat luar biasa, yaitu khutbah nikah. Bayangin kalau khotib nikah itu khutbahnya dibacakan mengatakan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Memuji Allah. Kenapa dipuji Allah? Enggak mungkin ada acara ini kalau bukan Allah. Betul. Enggak mungkin. Syam nikah siapa yang khutbah? Ada khutbah nikahnya yang meresap sekali itu. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur karena Habib yang Masya Allah, coming from behind, masuk dari belakang. Dan pada saat itu juga Syam menyadari bahwa ini saking pentingnya, ini kata Habib, saya akan membacakan khutbah nikah yang seperti ini. Berarti bukan sesuatu yang patut untuk disepelekan atau diabaikan. Karena banyak yang abai dengan hal-hal yang seperti ini. Namun demikian, sholat sunnah sebelum akad nikah itu sedikit referensinya, yang lebih banyak itu adalah sholat sunnah setelah akad nikah. Namanya sholat sunnah zifaf atau zafaf. Yang mana setelah akad nikah di majelis itu juga, maka sang pria sholat sunnah boleh bermakmum langsung dengan mempelai wanitanya. Karena Berjamaah udah halal, jadi ya? Berjamaah. Lalu setelahnya memegang ubun-ubunnya lalu membacakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan yang ada pada dirinya dan kebaikan yang engkau ciptakan padanya, dan saya memohon perlindungan dari keburukannya dan dari keburukan yang engkau ciptakan darinya. Maka subhanallah, ini yang paling bagus untuk kita amalkan. Kalau Habib tadi mengajarkan juga menyampaikan bahwasanya biasanya dihidangkan susu, sama-sama minum susu. Boleh sendirian, boleh dengan mempelai wanitanya. Kalau sebelum akad nikah, sang calon mempelai pria hanya dengan wali daripada calon mempelai wanita. Tapi kalau setelah akad nikah karena udah halal, sang mempelai wanita juga sholat sunnah, boleh masing-masing sendirian 2 rakaat, boleh juga berjamaah, namanya juga udah halal. Masya Allah, indah banget ya. Mohon maaf Ustadz, barangkali niatnya bagaimana nih? Mungkin ada Niatnya yang belum apa tahu. saja? Saya niat sholat sunnah 2 rakaat, sholat nikah karena Allah. Kalau sebelum, iya. kalau yang kedua saya berniat sholat sunnah zafaf atau Baik. zifaf, artinya malam pengantin gitu. Masya Allah, alhamdulillah nih, karena banyak jamaah yang udah nyiapin catatannya. Nah, kita